Cerita berawal dengan kemunculan seorang perwira polisi bernama Kapten Jackie. Ia menerima panggilan dari seorang informan yang terdengar panik dan cemas, seolah menyadari bahwa bahaya besar sedang mendekat. Usai percakapan tersebut, Jackie melangkah keluar dari kendaraannya. Tanpa disangka-sangka, sekelompok pembun-bun bayaran menghadanginya. Dalam kondisi sekarat, ia buru-buru mengirim sebuah pesan melalui ponselnya. They fucking killed Jackie, Tom. Keesokan harinya, Letnan Dane, pemimpin tim tempat Jackie bertugas, tampak dilanda emosi dan terlibat adu argumen dengan atasannya karena ia sulit menerima kematian mendadak rekan dekatnya itu. What was she chasing? Do you know? Money. I think. A lot of it. Atasannya kemudian mengungkapkan bahwa FBI telah membentuk satuan tugas khusus dan mulai memeriksa seluruh anggota unit. The division's falling apart. The feds, they want TNT dismantled. Seorang agen FBI bernama Agen Dale mulai melakukan interogasi. Ia memeriksa para anggota tim, termasuk detektif Lolo serta detektif Mike. Keduanya menyampaikan kesan positif tentang Jackie. Let's not her death, and let's her murder. And my bitch, she had my back. Is that accurate? That's correct. Pihak FBI menduga pembunuhan Jackie tidak dilakukan pihak luar semata, melainkan ada kemungkinan pengkhianatan dari orang dalam. Anjay, kayak di mana ya? Lanjut. Dale kemudian beralih ke sersan detektif JD. JD mengaku tidak mengetahui alasan Jackie menjadi sasaran. Are you gonna look me in the eye and tell me that you think somebody in TNT killed Jackie? Were you and Captain Velez close? Tekanan Dale yang semakin keras membuat situasi memanas. The fuck is he doing? His brother's a Fed. Tak lama kemudian, JD terlihat masuk ke kamar mandi diliputi amarah dan kesedihan. Dale menyusulnya dan tampak jelas JD menyimpan kebencian mendalam terhadap saudaranya. I don't think they're gonna clear it. The guy became a Fed so he could talk down to people, I'm convinced. If they're here after all this time looking at us, means they have no fucking idea. Keduanya sama-sama terpukul atas kematian Jackie dan bertekad mengungkap pelaku sebenarnya. Tak lama berselang, JD kembali bergabung dengan anggota tim lainnya. Cartel houses supposedly get knocked over by cops and feds, money disappears, and heist teams are an urban fantasy. Pada saat yang bersamaan, Dan terlihat memegang pesan terakhir yang ditinggalkan Jackie. Di dalam pesan tersebut, Jackie sempat memberi peringatan tentang sebuah rumah yang disebut-sebut menyimpan uang tunai dalam jumlah besar. Tak lama setelah itu, agen DEA, Matty, datang bersama timnya. I'm DEA, Burns. That makes me Miami's finest. Ask your fucking crooked cops you socialize. Unit yang dipimpinnya dikenal ahli dalam menjatuhkan jaringan kejahatan skala besar dan telah lama bekerja sama dengan kelompok JD. How's it going, man? Trying to find a fuck to give. Dan kemudian bergabung dan menyampaikan bahwa mereka baru saja memperoleh intel penting mengenai sebuah properti yang patut diselidiki. Just now? Yep. Honey dog, take your own cars, Berdasarkan follow me out. informasi itu, kedua tim sepakat untuk bergerak bersama.
Tak lama kemudian, mereka tiba di lokasi dan bertemu dengan seorang perempuan bernama Desi. Penampilannya mencolok dan ia diketahui berasal dari Meksiko. Hal yang langsung menimbulkan kecurigaan, mengingat kawasan tersebut kerap dikaitkan dengan aktivitas kartel. Desi. Desiree Lopez Molina. Any ID? Driver's license? Inside. Dane menyampaikan bahwa mereka memiliki surat perintah. You mind if we come inside? So I can say no. You can say no. And what would you say to that? Yeah, we're good. What the fuck, guys? Unit anjing pelacak segera diterjunkan dan dengan cepat mengindikasikan adanya sesuatu yang disembunyikan di lantai atas. Is there anybody else in this house, Desi? Just me. The last thing you want to do is lie to us right now. Dane dan JD kemudian naik ke atas dan menemukan sejumlah drum besar yang tersembunyi. Mereka kembali menghadapi Desi dan menuntut penjelasan. Desi mengaku bahwa ia tinggal di rumah itu bersama neneknya dan hanya kembali untuk mengurus kebutuhan medis sang nenek. I actually really do not know what's up there. I swear on all I love. I'm telling the truth. Ia menyebutkan bahwa neneknya telah meninggal 3 bulan sebelumnya dan menegaskan bahwa dirinya tidak tahu menahu soal uang tersebut. You got a Colombian flag hanging over the fireplace downstairs, and we're cops, so it kind of takes the mystery out of who the money might belong. All Colombians aren't the same, you know. We're aware. This is my grandmother's house, remember? Her estate is still in probate. Namun, Dane tetap tidak percaya dan menduga Desi menyimpan rahasia. What you got? I don't know, but it looks big. Fuck. Oh, shit. Setiap wadah berisi uang tunai sekitar 1,4 juta dolar dengan total 14 gram yang bisa dibilang keseluruhannya mendekati 20 juta dolar. Ia memerintahkan semua anggota menyerahkan ponsel mereka. Meski sempat memprotes, tim akhirnya menurut perintah tersebut. Just turn your pockets inside out. I want your phones. It's the fucking rip, Numa. It's not you. Lolo, I need your phone. Okay. What are you doing? Hand your phone up. You don't trust us, boss? No, look, it's not. I don't trust this fucking rip. All right. Uang sebesar itu membuat situasi menjadi sangat beresiko. Ia menyarankan agar mereka segera meninggalkan tempat tersebut. Namun Dane menolak karena ia tahu bahwa aturan harus dijalankan dan uang itu wajib didata sebelum dipindahkan. We're in trouble, JD. Yeah, a lot. The Crime Stopper tip that just got called in said 300. Hey, there's a black and white coming up the street. JD dan Dane keluar dan langsung dihadapkan pada pertanyaan dari petugas yang datang mengenai alasan keberadaan mereka di sana. What's going on, fellas? This many challengers at the end of a block. It's either bangers or UCs. We didn't get a heads up about this. Any reason why? Yeah, only reason. You're Hialeah PD. I know you both outrank me, but fuck that. And fuck you both. Menyadari situasi semakin berbahaya, Dane segera kembali masuk ke dalam rumah. Semua anggota tim bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Desi diborgol dan dibiarkan dalam kondisi marah. Alright, let's get our vests on, tighten up. Extra rifles, extra mags. Di luar rumah, Mike diam-diam mengeluarkan ponsel cadangan dan mengirim pesan singkat kepada atasannya. And they don't ID themselves. The caller, you don't know who it is? No, they don't, and I don't ask. Sementara itu, Dane kembali menekan Desi dengan interogasi yang jauh lebih keras. You said take what we wanted and walk away. Why? That's what they told me to say. They told you. In case of this, in case of cops. Saat percakapan berlangsung, pandangan Desi tertuju pada foto di ponsel Dane. Ia bertanya siapa anak kecil dalam gambar tersebut. Who's that?
my son. Hey, do this. Red line, check out the handler. Dane dan JD kemudian memeriksa latar belakang Desi, namun tak menemukan riwayat kriminal serius yang bisa mengaitkannya dengan uang itu. Tak lama kemudian, sebuah panggilan masuk. Talk to you privately for a second. 300 grand, right? So why Ia you tell me menuntut it's twice penjelasan that? mengingat Dan sebelumnya menyebut angka $300.000. Namun di panggilan telepon itu angkanya hanya $150.000. Because whoever just called on the phone said no one needs to die in there for 150K. Saat itu, What? JD menyadari bahwa Dan When I tidak asked you sepenuhnya upstairs, jujur. how much was the... This is my crime scene. I will run it the way I see fit. Tetapi bagi JD, semakin jelas bahwa Dan sedang menjalankan rencana besar yang jauh lebih berbahaya dari yang You ia ain't gonna hijack akui. this. Motherfucker, call the major. Or I will. Di sisi lain, Numa dan Lolo masih sibuk menghitung uang. What would you do with this, Numa? I mean, honestly, I feel like you put a little bit of thought into them thoughts, Lolo. Hey, Bernsey, where you at? Hey, man, we walked into a real one tonight. I may need your help. Matty awalnya menolak, fuck you namun especially. I JD don't menjelaskan like you. bahwa Danela yang menerima informasi awal. Itulah sebabnya rumah ini menjadi target sejak awal. I don't know where his head is at. He's not doing shit right. Let me get to you. 10 minutes, I will text you. Watch your back. Di dalam rumah, Desi memperhatikan Dane berbicara secara tertutup dengan dua petugas wanita. Dari gestur dan nada berbicara mereka, Desi menyimpulkan bahwa Dane tengah merancang rencana untuk membawa kabur seluruh uang tersebut. Di luar, JD bertemu Mike yang mengatakan bahwa lingkungan sekitar terasa aneh. What's going on, Mike? God, fuck. I haven't seen a soul. Where are the cars? Those lights. They all came on at once. It's like I don't know, like a timer or something. Kemudian JD bergerak menuju rumah itu relax, untuk everything's fine. menghadapi siapapun yang bersembunyi di dalam. Go let the tenant know. I'm gonna check out that house. You gonna go solo? Yeah. Major, hey, so we had a tip come in late. House up in Hialeah. Looks like the rip's about 150K. Pada saat bersamaan, Mike kembali masuk ke rumah untuk mencari Dane. Tanpa sengaja, Desi mendengar percakapan Dane. He called someone, a major, higher command, and he told them that there was only $150,000 in this fucking house. Sarge sent me in to tell you about this house up the street. What are you doing inside, detective? Why don't we take a walk? Show me. Tak lama kemudian, sebuah ponsel lain berdering di dalam rumah. Kali ini Lolo yang mengangkatnya. We're gonna start dying in 10 minutes. Get the fuck out. Di luar, Mike kembali mencoba menghubungi kepala kepolisian mendesaknya agar segera datang untuk mengamankan temuan uang tersebut. Setelah itu, ia masuk ke dalam dan berbicara dengan Lolo serta Numa. They're gonna rip the stash. We need to move now. Yeah, what'd they say? That we had 10 minutes before we started dying, and that was about 5 minutes ago. Namun, tepat saat Dane melangkah masuk ke dalam rumah, tiba-tiba... Where's Sarge? Numa terjatuh setelah peluru menembus kakinya. Mike! On me! On me! Fuck, cars. Blood trail. Stay on me, Mike.
Tiba-tiba, JD muncul sambil menyeret seorang pria yang terhubung dengan jaringan mafia. Lewat pria itu, mereka terhubung dengan seorang bos kartel Meksiko yang memberikan pengakuan mengejutkan. Ninguno de nuestros afiliados tuvimos nada que ver con quien los atacó violentamente esta noche. El asesinato del capitán nos ha perjudicado el negocio lo suficiente. Dane kembali ke dalam dan mengumumkan bahwa tidak ada mafia yang mengklaim uang tersebut. Lolo yang matanya mulai gelap karena serakah, tiba-tiba mengusulkan rencana gila untuk membagi sisa uang secara ilegal. Dane menuding JD sebagai pengkhianat karena berhubungan dengan informan mafia. Are you assuming command now, Where's the printout? JD? Fuck the printout. You part of some fucking asshole corrupt cop team knocking over stash houses like that? Hey, huh? What about you, man? For what, 30-odd minutes? And come back with an armed cartel lookout? Mereka melakukan olahraga malam, tapi Mike datang untuk melerai. Dane memerintahkan tim untuk segera mengemas uang. We finish the count. Now we get the money. We get the fuck out of here. Mike yang tampak gelisah masuk ke kamar mandi, menyadari ponselnya yang hilang. Tiba-tiba, Mike mulai menyalakan api di sudut rumah. How are you getting this money out of here, boss? Si jago merah mulai memakan bangunan tepat saat Matty dan Nix tiba dengan truknya. Semua tas dilemparkan ke kendaraan dengan sangat buru-buru. Mike merasa rencananya berjalan dengan mulus. Emang iya, lanjut. Mereka meninggalkan Lolo, Numa, dan Desi, dan mereka pergi menaiki sebuah truk. Tepat saat mereka akan pergi, tiba-tiba In case anything jumps. Where are we taking this money? DEA held Wells Fargo near the hospital. ia mengungkapkan sebuah jebakan jenius yang ternyata sebelum ke TKP, Dane memberikan angka estimasi yang berbeda-beda ke setiap anggota tim. Tapi angka $150.000 yang hanya disebutkan kepada Mike. I told Numa it was 250. I told Lolo it was 75. You told me it was 300K. The voice on the phone said take the 150K and leave. Mike mencoba mengelak, tapi tiba-tiba JD mengeluarkan ponsel rahasia milik Mike yang ia curi saat berkelahian tadi. Mampoi, semua kedok terbuka lur. I was standing right there. You took my phone. You've been using a burner all night. I don't have a fucking burner. I don't have a 33 on me. What's this, man? Tapi kecurigaan beralih ke Matty yang datang sendirian. We're taking $20 million across North Miami. Who's fucking monitoring us? Semuanya menjadi jelas bahwa Mike dan Matty adalah rekan dalam kejahatan ini. Ponsel JD tiba-tiba berdering dengan pengeras suara menyala. Ya, itu adalah suara agen FBI Fidel.
Menyadari posisi mereka hancur, Matty dan Mike kabur membawa tas yang berisikan uang itu. Mereka kabur ke arah yang berbeda. Mengejar Matty. Ia berhasil menabrak kendaraan Matty hingga ringsek. Di dalam hutan, Dane dan Mike berduel one by one dalam pertarungan hidup dan mati. Tiba-tiba Dane kesurupan Bruce Lee featuring ombak, yang akhirnya pertarungan itu dapat dimenangkan Dane. Film pun berakhir. Oke guys, itulah film The Rip. Jangan lupa like, subscribe hanya di Gondes Film.